Assalamualaikum taretan, bermaka manter paling kesehatan serta keberkatan. Ketemu lagi di video Umi. Kali ini Umi mau masak santan kuah kuning. Santan kuah kuning atau kuah santan kuning. Ya, intinya kuah santan. Di sini sambil menunggu kuah santannya mendidih, Umi masukkan dulu potongan tahu. Nah, tahu di sini Umi pakai tahu 4000. Umi belah jadi 2, jadi Umi masukkan semuanya. Supaya apa? Nanti hasilnya lebih meresap ke tahunya. Dan selanjutnya Umi masukkan daging. Rebusan daging ini, dagingnya cuma punya 1/4 nih, Umi potong-potong seperti ini. Setelah itu Umi rebus, dan rebusannya Umi masukkan beserta dengan air kaldunya. Dan selanjutnya Umi punya telur puyuh, Umi masukkan juga telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas, dan kita aduk rata dulu. Aduknya pelan-pelan ya, supaya tahunya nggak pecah atau nggak lebur menjadi kuah. Soalnya kan tahunya tahu mentah gitu. Dan selanjutnya Umi masukkan bumbu. Nah, bumbunya di sini Umi pakai bumbu antep. Namanya di sini itu bumbu antep. Ini tuh bumbu jadi sudah selesai matang gitu, tinggal dicemplungin aja. Karena Umi di sini pengen masak yang lebih cepet, soalnya kan tadi sudah belanja seharian dan packing untuk masukkan ke kulkas. Jadi Umi pengen yang lebih simple aja gitu. Jadi Umi milih bumbu instan ini. Kalau untuk bunda-bunda sekalian bisa disesuaikan dengan bumbu yang tersedia di pasar masing-masing ya. Kalau di sini itu namanya bumbu antep untuk daerah Sumeneb. Nggak tahu kalau untuk Pamekasan, Sampang atau Bangkalan. Selanjutnya Umi masukkan 1 sendok makan garam, dan Umi juga masukkan setengah sendok makan gula pasir. Oh ya, untuk santannya di sini Umi menggunakan 1 liter santan kental. Jadi untuk perasan pertama Umi pakai menggunakan 1 kelapa, dan perasan pertamanya ini Umi masukkan untuk si kuah santan kita. Dan untuk perasan yang selanjutnya itu Umi gunakan untuk membuat kolak. Jadi untuk kolak Umi gunakan perasan yang kedua. Setelah itu Umi taburkan lagi si bawang goreng. Di sini Umi punya bawang merah goreng, bawang putih goreng, bawang daun goreng. Semuanya Umi masukkan di sini sambil menunggu si santannya mendidih. Ini tuh terus diaduk-aduk ya supaya gak pecah. Nah, ini dia. Dan oh ya, di sini Umi juga sudah masukkan ayam, lupa gak kerekam. Nih, itu ayamnya sudah mateng dan si kuahnya ini sudah siap untuk kita hidangkan. Diicip rasa ya, yang pengen lebih gurih bisa tambahkan bubuk kaldu apapun terserah, atau bisa tambahkan juga micin. Tapi untuk Umi ini tuh sudah cukup dan sudah enak banget. Umi tambahkan lagi si bawang gorengnya supaya lebih mantep dan lebih wangi gitu. Untuk kuah ini sendiri hanya cukup menggunakan santan dan juga bawang goreng. Jadi bawang goreng ini penambah aroma selagi hangat. Dan selanjutnya untuk teman makannya si santan, Umi menggunakan timun dan juga tomat. Umi kupas dulu timunnya, setelah itu Umi cuci bersih. Dan setelah cuci bersih Umi iris tipis-tipis seperti ini ya. Intinya timunnya itu gak terlalu besar untuk kita iris. Nah, ini ya, irisannya kecil-kecil tipis seperti ini. Soalnya ini tuh dijadikan sedikit seperti lalapan. Kita gunakan petis dan terasi di akhir nanti. Nah, tomatnya juga Umi mau bersihkan dulu dari ujungnya seperti ini, dan dari yang jelek nanti kita buang. Umi pisahkan di sini. Setelah itu kita iris tipis-tipis juga. Kita iris tipis-tipis semuanya. Selanjutnya setelah semuanya selesai, Umi punya stok kecambah. Nah, Umi tambahkan stok kecambah yang sudah Umi cuci. Ini kecambah pendek ya. Ini tuh teman makan untuk si santan kita. Jadi setelah santan kita buat acar atau sambal. Nah, di sini Umi punya terasi. Umi ambil terasi dulu sebongkah kayak gini. Ini tuh terasi beli cuma 1000. Jadi Umi simpan dan Umi pakai. Ini cukup ditusuk pakai pisau tipis, kemudian Umi bakar. Nah, untuk yang gak pengen ribet atau yang lebih pengen mateng, bisa digoreng hingga dia itu harum.
Kalau Umi sih cukup dibakar aja seperti ini hingga teksturnya itu agak kering dan sedikit gosong. Jadi ini kan agak basah terasi nih, kita panggang kayak gini terus hingga dia itu agak kering dan sedikit gosong, sehingga aromanya lebih kecium wangi. Dan selanjutnya menunggu si terasi, Umi buat dulu sambal petisnya. Ini ambil petis, Umi ambil 2 sendok makan petis. Setelah ambil semuanya, kita tambahkan si garam dan gula. Oh ya, ini terasinya sudah cukup, kita matikan dan kita taruh di cobek. Ini tuh sudah agak kering dan lumayan gosong gitu ya, itu sudah harum. Dan selanjutnya kita lanjut ke petisnya. Untuk petisnya sendiri Umi pakai 2 sendok makan. Setelah itu kita tambahkan garam secukupnya. Umi pakai 2 sendok teh gitu. Setelah itu gula setengah sendok makan, dan setelah itu kita ulek deh. Lanjut tambahkan terasi, kita ulek lagi hingga halus dan tercampur rata. Nah, di sini Umi mau pisah dulu separuh dari petis ini supaya nanti malam bisa Umi makan bersama keluarga lagi. Nah, ini Umi tambahkan 2 cabai saja. Untuk yang pengen lebih pedas nanti bisa ditambahkan cabainya sesuai selera. Umi simpan dulu, Umi pindahkan ke piring. Selanjutnya kita tata si timunnya. Timunnya kita tata seperti ini, tomat, kemudian ada kecambah pendeknya. Kita tata sesuai selera. Ini tuh untuk porsi makan 4 hingga 6 orang. Jadi kita gak usah diaduk nih, karena nanti saat pas makan baru kita aduk. Sembari itu kita sajikan lauknya terlebih dahulu. Di sini Umi ambil dulu 1 bagian tahu. Setelah itu Umi ambil cari si daging. Jadi bukan ayam ya, daging. Nah, dagingnya 1 potong kayak gini. Selanjutnya ditambahkan telur puyuh. Jadi yang nggak mau daging bisa diganti dengan ayam. Ini tuh enak banget. Kita sajikan semuanya. Nah, ini dia, setelah semuanya tersaji, sudah sedia nasi dan juga sambal dan kuahnya. Jadi kuahnya kita pisah ya. Nah, ini sambalnya nanti saat dimakan supaya bisa diaduk sendiri. Dan ini kuahnya juga Umi pisah supaya nanti yang pengen nambah kuah bisa ditambah dengan sesuai selera. Sekian saja video dari Umi. Ini tuh porsi makan untuk tamu ya. Jadi di sini ada tamu yang kerja untuk membuat kanopi, jadi Umi buat menu ini. Sekian saja video dari Umi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.